Ini seperti fenomena. Terima kasih Anda masih di Rosi. Profesi dokter tercoreng karena ulah oknum yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Saya masih bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, kita kembali soal bagaimana kemarahan publik dan ketakutan sebenarnya. Saya tahu bahwa kita harus mendudukan ini dengan fair karena masih banyak dokter yang baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh para dokter ini betul-betul mengerikan. Tadi kita sudah sebelumnya membahas dokter spesialis anestesi punya keleluasaan memegang obat bius, membius dan memperkosa. Lalu ada OPSGYN di mana para perempuan mempercayakan tubuhnya untuk diperiksa. Sebenarnya kasusnya itu sudah terjadi 24 Juni tahun lalu, tapi baru viral 14 April tahun ini. Dan itu bisa ketahuan ketika ada CCTV. Nah, Pak Menkes, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak melihat adanya transformasi mental para dokter. Alih-alih mereka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, tapi mereka justru menjadi pelaku kejahatan. Di mana tanggung jawab Menteri Kesehatan? Ya, semua yang berurusan dengan kesehatan itu tanggung jawab saya. Dan saya juga melihat bahwa kejadian ini terjadi, terbuka ke masyarakat, sehingga itu tadi kan sangat negatif kepada profesi ini. Saya mengakui bahwa harus ada perbaikan ke depannya. Ya, perbaikan yang pertama adalah semua prosedur sebenarnya sudah ada. Bahwa harus ada yang mendampingi, kemudian juga yang boleh dilakukan tindakannya apa, itu sudah ada dan diajarkan. Tinggal masalahnya apakah implementasinya dimonitor dengan baik atau tidak. Sekarang yang kita lakukan, kita perketat aturan mengenai itu. Yang nomor 2 juga, pembiaran itu terjadi. Iya, karena gini, mengapa terjadi? Pembiaran itu menjadi sesuatu yang faktual? Karena harusnya di ruang pemeriksaan tidak boleh ada CCTV. Yang itu kan aneh. Pak Menkes, kan nggak boleh. Tapi ternyata ada CCTV, itu sendiri sebenarnya menyalahi aturan. Tetapi CCTV itu justru menyelamatkan korban yang berteriak dalam yang selama ini dan dibiarkan. Karena betul si OPSGYN ini memang melakukan pelecehan padanya. Jadi masa sih kita harus nunggu korban dulu untuk menangkap dokter-dokter cabul? Ya, itu tadi ya. Kejadian ini cenderung untuk dibiarkan dan ditutup-tutupi. Ini kan banyak kejadian kalau nggak kebablasan terbuka ada CCTV kan nggak ketahuan. Dan saya yakin ada lagi beberapa yang lain cuma nggak ketahuan. Nah, itu diperlukan ketegasan memang untuk bilang yang salah adalah salah dan salah itu dihukum. Ini yang sekarang akan Kemenkes ketatkan. Dan saya bilang ke teman-teman dokter, dokter itu jauh lebih banyak yang baik dibandingkan yang buruk. Cuma yang buruk ini benar-benar menghancurkan citra seluruh profesi ini. Saya bilang, itulah sebabnya yang buruk ini jangan terus-menerus dilindungi. Itu kan ada spirit korpsnya tuh tinggi sekali di sana. Kalau tadi Pak Menkes bilang ada pembiaran, siapa sih yang membiarkan ada kelakuan-kelakuan seperti ini? Ekosistem itu cenderung untuk menutupi dan memproteksi kalau ada kejadian seperti Esprit de ini. corps. Ya, begitu. Nah, itu yang sekarang saya jelaskan ke teman-teman. Justru dengan kita begitu, nanti yang kena semua. Padahal yang semua yang baik itu jauh lebih banyak daripada ini. Yang ini udah aja jelas, set, potong, jangan suruh praktek, kasih catatan di catatan track recordnya mereka, dan udah dikeluarkan dari izin-izinnya mereka untuk bisa praktek. Itu sebabnya sekarang kan semua izin kan dipegang Kemenkes. Kita ada database-nya. Sekarang kita disiplinkan, begitu dia udah kejadian seperti itu, dan indikasi-indikasi itu udah ada sebelumnya. Ini kan nggak mungkin di ujung kan, pasti sebelumnya udah ada. Itu langsung kita catat, kalau itu kejadian, udah kita freeze atau kita cabut itu izinnya, which is sudah dilakukan sekarang. Sampai sejauh ini Pak Kementerian Kesehatan itu membekukan 3 prodi kedokteran di 3 kampus di Undip, karena waktu itu ada sampai seorang siswi kedokteran tewas. Anestesi juga itu ya. Anestesi. Nanti kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Dan kemudian ada Unsrat, Universitas Samratulangi, dan kemudian Pajajaran Rumah Sakit Hasan Sadikin tadi. Tetapi ini juga mendapat kritik Pak Menkes karena ini ulah dari orang-orang personal. Tetapi kenapa prodinya yang dibekukan? Bagaimana dengan nasib dokter-dokter baik lainnya yang terkena imbas dari prodi yang dibekukan? Sebenarnya bukan prodinya, bukan prodinya tetap jalan ya, karena prodi itu kan miliknya Kementerian
pendidikan tinggi, saya nggak bisa membukakan prodi. Yang saya larang adalah jangan jalan pendidikannya di rumah sakit saya dulu. Dia bisa jalan di rumah sakit yang lain. Untuk Mbak Rosi bilang, kalau seorang bisa dididik anestesi, itu nggak satu rumah sakit. Dia puter beberapa rumah sakit. Ada problem di rumah sakit saya. Saya ingin tahu dong, ini problem ini terjadi kenapa, apa masalahnya itu. Selama saya tidak freeze dulu, saya nggak ketahuan masalahnya di mana. Contoh misalnya, yang saya ketemu pada saat yang kejadian di Undip dan yang di Unpad ya. Begitu kita berhentiin, semua seniornya mengeluh. Loh, kenapa mengeluh? Sekarang mereka harus kerja penuh. Loh, jadi dulu gimana? Saya baru tahu bahwa memang yang melayani pasien kebanyakan adalah PPDS-nya. Bukan dokternya, saya nggak tahu dokternya kemana. Gitu. Tapi yang melayani adalah PPDS-nya. Kan harusnya nggak begitu. Harusnya melayani PPDS-nya didampingi oleh seniornya. Sekarang ini, ataupun kalau maupun dilepas, tetap harus ada pengawasan dari dokternya. Sekarang yang kejadian, hampir semua pasien dilayani oleh PPDS-nya. Itu baru ketahuan begitu kita freeze. Jadi dengan freeze ini kita lihat, oh di sini yang salah, oh di sini kita nggak benar, oh di sini yang bahaya. Karena kalau di seluruh dunia, yang namanya dokter anestesi itu harus mendampingi pasiennya sejak dia di melek, jadi merem, sampai dia melek lagi. Itu sangat berbahaya untuk patient safety kalau di tengah-tengah dia pindah ke ruang operasi berikutnya atau even pindah ke rumah sakit lain. Sebentar Pak Menkes, jadi dibekukan itu untuk rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Mereka prodia tetap jalan di rumah sakit lain. Dan itu justru membuka supaya saya tahu Pandora, masalahnya apa. Dan keluar hal seperti itu. Wah, ternyata praktek di rumah sakit saya nggak tahu rumah sakit lain, kemungkinan juga bisa begitu, adalah yang praktek untuk anestesi yang ngerjakan ternyata PPDS-nya, bukan dokter yang seharusnya mengerjakan. Itu kan nggak boleh dari sisi patient safety. Saya tahu itu gara-gara kita berhentikan karena nggak ada PPDS masuk kan. Begitu nggak ada PPDS masuk, dokternya terpaksa bekerja kan, bekerja ketahuan. Itukah yang kemudian juga menambah fakta bahwa peserta program spesialis ini bertambah stres, depresinya begitu luar biasa karena semacam diperbudak oleh dokter seniornya? Kenyataan itu terjadi ya. Akibatnya si PPDS ini pasti kerjanya kan overtime. Nanti dibilang, oh nggak, mereka harus belajar kerja keras supaya kayak ABRI tahan. Tapi semua keluhannya kita dapat pada saat kita survei dulu yang pernah kita lakukan. Itu PPDS itu kerjanya overtime, overwork. Dan kita nggak bisa menurut saya dengan scientific base yang ada bilang bahwa oh itu diperlukan supaya daya tahannya bagus. Enggak lah, nggak mungkin. Kalau 20 jam ya boleh, tapi besoknya masih cuti. Di seluruh dunia juga begitu, nggak ada 20 jam, besoknya 24 jam, terusnya 20 jam, terusnya suruh berdiri-berdiri. Karena daya tahan orang pasti nggak mungkin. Nah itu yang sekarang ya udah, saya ngomong sama Pak Brian, kebetulan sama-sama, udah Pak kita atur lah dulu, ada Pak Ewuh nggak mau ngatur gitu kan. Udah kita atur lah, karena kalau nggak masyarakat kena, masyarakat menderita karena PPDS-nya stres semua. Itu semua PPDS kalau ditanya stres tuh yang aneh-aneh seperti ini. Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin, saya suruh interview dia melakukan stres orangnya. Si PPDS itu stres, dia nggak punya uang, padahal dia sudah berkeluarga, pressure-nya besar, sehingga ya terganggu, mentalnya terganggu. Jadi dengan sistem pendidikan kedokteran yang didapat di PPDS itu justru tidak melahirkan dokter yang dianggap bisa setengah dewa karena dia adalah semacam tangan Tuhan untuk menyembuhkan manusia atau pasien, tapi bisa jadi pelaku kejahatan yang luar biasa, luar batas nalar. Kita nggak melihat se-ekstrim itu ya, tapi saya rasa ya harus ada yang kita perbaiki dan kita tidak boleh kemudian tutup mata bilang tidak ada apa-apa di dalam. Kan seringnya begitu kan, wajar, saya ngerti lah kalau kita sudah melakukan selama ini kemudian ada kritik dari luar apalagi bukan dari bidangnya kan nggak enak. Tapi saya bilang kalau ini harus diperbaiki. Kenapa? Karena semua PPDS udah ngeluhnya tuh sama. Saya masih ada satu soal lagi yang juga menyita perhatian publik karena sistem di PPDS atau program pendidikan dokter spesialis. Kami kembali saat lagi.